Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, NPM 1813031004 dari kelas B. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara saya mengerjakan akuntansi perusahaan jasa 2 untuk memenuhi tugas praktik akuntansi. Selamat menonton. Baiklah, jadi di sini saya akan memberikan bagaimana cara saya mengerjakan akuntansi perusahaan jasa 2 di bulan April, Mei, dan Juni periode 2020. Yang pertama di sini saya akan membahas di bulan April dengan jurnal umum, tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai perusahaannya, di mana ada Craftsman Tailor, merupakan usaha yang menyediakan jasa jahitan, antara lain ada 7 jasa, di mana ada baju wanita tanpa furing itu seharga 160.000 per baju. Yang kedua ada baju wanita dengan furing itu seharga 190 per baju. Dan yang ketiga ada baju pria tanpa furing itu seharga 100.000 per baju. Yang keempat ada baju pria dengan furing itu seharga 140.000 per baju. Yang kelima ada celana wanita itu seharga 150.000 per celana. Yang keenam ada celana pria itu 165.000 per celana. Dan yang ketujuh itu permak baju wanita ataupun pria dengan harga 20.000 sampai dengan 50.000 per baju. Craftsman Tailor ini dibuka awal bulan April 2020 dengan modal awal senilai 200 juta dengan pemilik yang bernama Nona Syahadah. Craftsman Tailor juga menerima jahit seragam secara borongan dan memiliki 2 karyawan yang berkompeten di bidang tailor pada bagian jahit. Nah, ada pun beberapa kebijakan akuntansi Craftsman Tailor. Yang pertama itu ada metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Yang kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real. Yang ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka itu menggunakan metode nominal. Yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta itu diakui sebagai aset tetap berwujud. Dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta, maka diakui sebagai perlengkapan. Yang kelima ada pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud jika lebih dari 800.000 itu diakui sebagai aset tetap. Namun jika kurang dari 800.000 itu diakui sebagai beban. Yang keenam itu perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset tetap berwujud itu ada 2, ada mesin jahit dan mesin obras. Nah, di mana umurnya itu masing-masing ada 6 tahun. Nah, maksudnya ketika mesin jahit itu lebih dari 6 tahun, maka akan ada perbaikan ataupun akan diganti dengan mesin jahit yang baru. Nah, begitu pula dengan mesin obras. Jika lebih dari 6 tahun, itu ada perbaikan ataupun akan diganti dengan mesin yang baru. Oke, di sini langsung aja kita ke transaksi selama bulan April 2020. Kita akan mengerjakan di jurnal umum dulu, periode April 2020 ini bisa kita lihat di layar. Itu yang pertama transaksi ada di tanggal 2 April. Dengan transaksi Nona Syahadah menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 200 juta. Nah, jadi pada jurnal umumnya nih kita tulis tanggalnya itu ada 2020 April, nama akun dan keterangan, ref serta debit dan kredit. Jadi seperti ini ada debit dan kredit itu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Di mana perbedaannya itu lebih sederhananya atau paling umum itu jika debit itu diartikan sebagai pertambahan uang. Namun, kredit ini diartikan sebagai pengeluaran uang dalam proses transaksi. Jadi langsung saja kita ke transaksi tanggal 2 itu tadi kan Nona Syahadah menginvestasikan uang tunai untuk modal awal senilai 200 juta. Berarti keterangannya di sini ada kas itu berarti masuk ya 200 juta. Tapi modal awal Nona Syahadah ini berkurang, kita letakkan di kredit senilai 200 juta. Transaksi tanggal 3 April yaitu Nona Syahadah membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai 4 juta dibayar tunai. Tapi Nona Syahadah juga membeli 3 unit mesin obras Singer itu senilai 1.300.000 dibayar tunai. Maka di sini di jurnal umumnya dapat kita tulis keterangannya di tanggal 3 itu ada mesin jahit tadi. Karena Nona Syahadah membeli 3 unit senilai per unitnya 4 juta, maka 4 juta dikali 3 itu senilai 12 juta. Berarti 12 juta ini kita letakkan di debit. Terus tadi mesin obras membeli 3 unit juga itu senilai 1.300.000, maka 1.300.000 dikali 3 itu 3.900.000 itu kita letakkan di debit. Nah, berarti ada kasnya kita letakkan di kredit karena kasnya berkurang, di mana pembayarannya itu dilakukan secara tunai. Tanggal 4 April membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris, benang, obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1 juta dibayar tunai. Maka di jurnal umumnya keterangannya dapat kita tulis perlengkapan itu bertambah senilai 1 juta, itu kita letakkan di debit. Terus ada kasnya kan berkurang karena membeli secara tunai, maka diletakkan di kredit senilai 1 juta. Transaksi tanggal 6 itu menyewa ruko untuk kegiatan usaha tailor selama 3 tahun senilai 63 juta itu dibayar secara tunai. Maka di sini berarti transaksinya sewa dibayar di muka itu senilai 63 juta. Dimana kita letakkan di debit dan ada kas-kasnya berkurang untuk menyewa ruko
selama 3 tahun itu kita letakkan di kredit senilai 63 juta. Lanjut tanggal 10 April. Jadi tanggal 10 ini menerima jasa tailor antara lain itu nama jasanya ada baju wanita tanpa furing, jumlah potongan baju itu 1 potong, sistem pembayarannya tunai dan jumlahnya 1, dan sistem pembayarannya itu ada kredit. Terus ini baju wanita dengan furing itu 1 potong dibayar secara tunai. Ada baju pria dengan furing itu 3 potong dibayar secara kredit. Adapun celana wanita itu tidak ada dan celana pria itu 1 potong dibayar secara tunai. Sedangkan ada permak baju wanita atau pria itu ada 3 potong itu dibayar tunai seharga 30.000 per baju, berarti 90.000. Nah, dapat kita lihat transaksinya di tanggal 10 ini yang pertama itu ada kas. Kasnya 605. Dan piutang usahanya senilai 580 kita letakkan di debit, dan pendapatan jasanya kita letakkan di kredit senilai 1.185.000. Nah, ini 1.185.000 ini dapat dari mana gitu kan ya. Jadi 1.185.000 ini dapat dari 605 ditambah 580.000. Di jumlah itu kan seharga 1.185.000 itu pendapatan jasanya. Transaksi tanggal 12 April ini menerima jasa tailor antara lain baju wanita itu 1 potong dibayar tunai, terus baju pria tanpa furing ini 1 potong dibayar tunai, ada baju pria dengan furing itu 1 potong dibayar tunai, dan celana wanita 2 potong dibayar tunai. Jadi di sini tadi kan dapat kita ketahui ya bahwasanya harga masing-masingnya udah saya jelaskan. Jadi di sini baju wanita dengan furing ini tadi senilai 190.000 dan lain sebagainya. Kita langsung aja di sini jurnal umumnya di tanggal transaksi tanggal 12 itu ada kasnya senilai 700.000, di mana tadi kan tunai semua. Jadi kasnya dia bertambah senilai 700.000 dan pendapatan jasanya itu kita letakkan di kredit senilai 700.000 juga. Transaksi tanggal 13 membayar beban utilitas nilai 1.500.000 dibayar tunai. Nah, jadi transaksi 13 ini ada beban utilitas itu senilai 1.500.000 dan kasnya juga di kredit karena berkurang itu 1.500.000. Transaksi tanggal 15 yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 jasa jahit baju wanita tanpa furing 1 potong. Nah, jadi tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya baju wanita tanpa furing itu harga 160.000 per baju. Maka di sini di jurnal umumnya bisa kita lihat keterangannya ada kasnya kan bertambah ya karena dia adanya pelunasan. Maka kasnya bertambah 160.000 dengan piutang usaha di kredit itu senilai 160.000. Transaksi tanggal 17 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 baju jahit pria dengan furing 2 potong. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya di sini baju pria itu senilai 140.000 karena dengan furing ya. Kalau tanpa furing dia senilai 100.000. Dan ini berarti 2, satunya dengan furing itu 140.000, berarti kalau 2 280.000. Maka di sini jurnal umumnya bisa kita lihat kasnya bertambah karena dia menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10. Di sini kasnya bertambah di debit senilai 280.000 dan piutang usahanya berkurang atau di kredit itu senilai 280.000. Transaksi tanggal 18 itu membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar 500.000 dibayar tunai. Maka di sini tanggal 18 itu ada perlengkapan senilai di debit ya, senilai 500.000 dan di kas itu karena dia dibayar tunai maka kasnya berkurang, itu kita letakkan di kredit itu senilai 500.000. Transaksi tanggal 20 April itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 baju pria dengan furing 1 potong. Nah, jadi di sini 1 potong itu baju pria dengan furing seharga 140.000. Maka di sini karena dia pelunasan, keterangannya kas bertambah di debit 140.000 dan piutang usahanya berkurang, itu kita letakkan di kredit itu senilai 140.000. Oke, lanjut tanggal 21 April 2020 itu menerima jasa tailor antara lain baju wanita tanpa furing itu 2 potong, sistem pembayarannya kredit. Ada 2 baju wanita dengan furing lagi itu 2 potong dibayar tunai. Baju pria tanpa furing itu 4 potong dibayar tunai. Ada baju pria dengan furing itu tidak ada. Ada celana wanita 2 potong itu dibayar tunai. Ada celana pria 2 potong itu dibayar kredit, dan ada permak baju 3 potong itu dibayar secara tunai.
Jadi pada jurnal umumnya dapat kita lihat keterangannya itu tanggal 21 ada kasnya itu sejumlah 1.155.000 dengan piutang usahanya senilai 650.000. Karena kenapa ada piutang usaha? Karena tadi kan ada sistem pembayarannya secara kredit gitu. Jadi ada namanya piutang usaha. Nah, itu dibayarnya mungkin di transaksi selanjutnya begitu. Senilai 650.000 dengan pendapatan jasa senilai 1.805.000. Nah, kenapa di sini kok pendapatan jasanya gede? Cuman di debitnya ini kok cuma aja yang diterima cuma 1.155.000, yaitu karena adanya piutang usaha di mana dia pembayarannya dengan kredit gitu. Jadi bisa dibayar di transaksi selanjutnya begitu. Oke, langsung saja di sini tanggal 24. Tanggal 24 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 jahit baju wanita tanpa furing 2 potong. Nah, tadi kan ada tuh piutang usahanya yang belum dibayar atau dengan sistem kredit. Jadi tanggal 24 ini membayar, yaitu baju wanita tanpa furing 2 potong. Nah, jadi berarti kasnya kan otomatis bertambah tuh. Harga 320.000. Dan piutang usahanya itu tetap dikredit itu senilai 320.000. Jadi per bajunya itu yang dibayar ada 160.000 di tanggal 24 karena 2 potong menjadi 320.000. Transaksi tanggal 25 membayar gaji karyawan senilai 3.250.000. Nah, tadi kan karyawannya ada 2 tuh, maka di sini 3.250.000 dikali 2 yaitu 6.500.000. Dimana di sini keterangannya beban gaji itu di debit karena beban gajinya kan bertambah ya, maka diletakkan di debit senilai 6.500.000 dengan kasnya berkurang untuk membayar gaji karyawannya senilai 6.500.000. Transaksi tanggal 27 itu menerima jasa Thailand juga, antara lain baju wanita tanpa furing itu 2 potong dibayar tunai, baju wanita dengan furing 6 potong dibayar kredit, baju pria tanpa furing itu 2 potong dibayar kredit. Terus ada permak baju wanita itu 5 potong dibayar tunai seharga 50.000. 50.000 itu per potong. Jadi kalau 50.000 dikali 5 itu ada 250.000 untuk permak bajunya. Maka di sini tanggal 27 ini kasnya itu dia 570.000 di debit. Nah, piutang usahanya itu 1.340.000. Ada pendapatan jasa itu kita letakkan di kredit senilai 1.910.000. Nah, kenapa kok kasnya ini dia bertambahnya sedikit? Karena di sini dapat kita lihat bahwasanya yang tunai itu hanya sedikit, lainnya sistem pembayarannya secara kredit, maka piutang usahanya lebih besar karena sistem pembayarannya itu lebih besar ke kredit gitu kan. Jadi piutang usahanya 1.340.000. Nah, kenapa di sini pendapatan jasanya bisa 1.910.000? Nah, jadi pendapatan jasa ini bisa dihasilkan dari kas dan piutang usaha ditambahkan. Jadi 570.000 ditambah 1.340.000 hasilnya 1.910.000. Ini yang dimaksud dengan pendapatan jasa, pendapatan dari semuanya. Lanjut di sini kita transaksi tanggal 29 April, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Maka di sini dapat kita tulis dengan price, karena kan price itu pengambilan pribadi, itu kita tulis di debit, dia ngambil itu senilai 1.200.000 dengan kasnya berkurang, kita letakkan di kredit itu senilai 1.200.000. Terus tanggal 29 lagi itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit celana pria 2 potong. Nah, tadi kan sistem pembayarannya kredit, maka di tanggal 29 ini dilunasi gitu. Jadi kasnya bertambah, kita letakkan di debit senilai 330.000 dengan piutang usahanya berkurang 330.000. Terus transaksi tanggal 30 April ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 jasa baju pria tanpa furing 2 potong. Nah, jadi tanggal 30 ini kasnya bertambah senilai 200.000 karena tadi kan baju pria tanpa furing per potongnya atau per bajunya itu senilai 100, kalau 2 berarti 200. Nah, piutang usahanya juga berkurang, kita letakkan di kredit senilai 200.000. Totalnya semua dari kredit dan debit itu senilai 296.630.000 dan kreditnya 296.630.000 balance ya. Tapi di sini ada informasi data per 30 April. Di sini perlengkapan tersisa senilai 300.000, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Setelah kita sudah ke jurnalmu, maka langkah selanjutnya kita ke buku besar. Jadi di sini buku besar itu adalah mengulang dari jurnal umum tersebut, yaitu kita harus memisahkan atau menyisihkan di mana nama akun kas itu transaksinya apa saja, habis itu perlengkapan apa saja kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai dulu ke
buku besar kas, di mana buku besar kas ini ada di transaksi tanggal 2, karena tadi kan menginvestasikan uang tunainya untuk modal usaha senilai 200 juta. Nah itu kan kasnya itu senilai 200 juta, namun di debit dan saldonya 200 juta. Terus transaksi ketiga tadi kan kasnya berkurang, itu senilai 15.900.000, di mana tadi kasnya itu kenapa berkurang, itu tuh membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai masing-masing unitnya 4 juta, maka udah 12 juta. Nah tadi juga Nona Syahda membeli 3 unit mesin obras Singer itu senilai 1.300.000 dengan 3 unit gitu, maka 3.900.000, jadi 12 juta ditambah 3.900.000 yaitu 15.900.000. Itu kasnya berkurang, kita letakkan di kredit karena dia dibayar secara tunai yaitu 15.900.000. Jadi saldonya tadi kan awal saldo 200 juta dikurang 15.900 itu senilai 184.100.000. Terus lanjut di transaksi 4 tadi membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit itu senilai 1 juta dibayar tunai juga. Maka di sini kasnya dia berkurang di tanggal 4 senilai 1 juta. Nah, jadi saldonya sekarang menjadi 183.100.000. Mohon maaf, 183.100.000. Di tanggal 6 itu juga dia menyewa ruko 3 tahun senilai 63 juta. Nah, itu pun dibayar secara tunai, maka kasnya berkurang senilai 63 juta, di mana saldonya berkurang jadi 120.100.000. Lanjut ke transaksi 10, itu tadi transaksi 10 ada kas, piutang usaha dan pendapatan jasa, di mana tadi kasnya kan dia hanya masuk 605 karena sisanya itu ada pembayaran secara kredit, dibayar transaksi berikutnya. Maka di sini kasnya di debit itu senilai 605.000. Nah, maka saldonya bertambah menjadi 120.705.000. Terus transaksi tanggal 12 itu tadi menerima jasa tailor juga, itu tadi kasnya senilai 700.000 yang masuk, itu kita letakkan di debit di buku besarnya, maka saldonya bertambah menjadi 121.405.000. Transaksi tanggal 13 itu membayar beban utilitas senilai 1.500.000 dibayar tunai, maka kasnya berkurang menjadi 1.500.000, maka saldonya berkurang menjadi 119.905.000. Transaksi ke-15 menerima pelunasan, itu transaksi 10 atas jasa jahit baju wanita tanpa furing 1 potong. Nah, jadi tadi kan harganya kalau yang baju wanita tanpa furing itu 160.000. Maka di sini karena dia menerima, kasnya bertambah, dia kita letakkan di debit 160.000, maka di sini saldonya bertambah menjadi 120.065.000. Transaksi tanggal 17 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 baju pria dengan furing 2 potong. Nah, jadi di sini tanggal 17 karena dia menerima pelunasan piutang, maka kita letakkan di debit karena kasnya bertambah senilai 280.000 karena per potongnya baju pria itu dengan furing seharga 140.000. Maka di sini saldonya otomatis bertambah menjadi 120.345.000. Tanggal 18 April itu membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar 500.000 dibayar tunai. Maka kasnya berkurang, kita letakkan di kredit itu senilai 500.000 dan otomatis saldonya juga berkurang, maka menjadi 119.845.000. Transaksi tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 jasa baju pria dengan furing 1 potong. Nah, dengan furing berarti harganya 140.000. Itu karena menerima, maka dia di debit. Maka di sini tanggal 20 itu kasnya bertambah 140.000 dan otomatis saldonya bertambah senilai 119.985.000. Terus transaksi ke-21 ini tadi kasnya bertambah ya, tadi 1.155.000 itu kita letakkan di debit, maka otomatis saldonya bertambah menjadi 121.140.000. Dan transaksi tanggal 24 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 jasa baju wanita tanpa furing 2 potong. Nah, jadi tanggal 24 ini menerima pelunasan berarti kasnya bertambah, kita letakkan di debit itu senilai
karena baju wanita tanpa furing itu per potongnya seharga 160.000. Kalau 2 berarti 320.000. Itu kita letakkan di kas karena kasnya bertambah pelunasan. Maka saldonya otomatis bertambah menjadi 121.460.000. Transaksi tanggal 25 membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000. Berarti kalau 2 itu 6.500.000. Itu dibayar secara tunai, maka kasnya berkurang. Kita letakkan di kredit senilai 6.500.000. Maka saldonya otomatis berkurang menjadi 114.960.000. Transaksi tanggal 27 itu kasnya bertambah senilai 570, kita letakkan di debit, maka otomatis saldonya bertambah senilai 1.530.000. Transaksi tanggal 28 itu kasnya berkurang senilai 1.200.000 di kredit, maka otomatis saldonya berkurang juga senilai 114.330.000. Tanggal 29 itu pengambilan uang untuk keperluan perbaikan senilai 1.200.000. Nah, ini pengambilan pribadi, berarti kasnya kan tadi di kredit tuh, maka kasnya berkurang karena untuk pengambilan pribadi senilai 1.200.000. Terus tanggal 29 ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 jasa jahit celana pria 2 potong. Nah, jadi dia debitnya bertambah kasnya karena dia menerima pelunasan senilai 330.000. Maka di sini saldonya bertambah senilai 114.660.000. Terus transaksi ke-30 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 jasa jahit baju pria tanpa furing itu 2 potong. Maka di sini debitnya bertambah karena dia menerima pelunasan debit. Jadi dia menerima 200. Kenapa? Karena baju pria tanpa furing itu per potong harganya 100. Maka kalau 2 menjadi 200. Nah, saldonya otomatis bertambah. Jadi saldo akhirnya ada 114.860.000. Setelah akun kas sudah kita ketahui, di sini nama akun kas di buku besar ada piutang usaha. Di mana piutang usaha tadi terletak di tanggal 10 April. Tadi kan ada yang membayar secara kredit. Berarti otomatis dia masuk ke piutang usaha. Di mana tanggal 10 itu piutang usahanya tuh senilai di debit 580.000. Nah, saldonya otomatis 580.000. Dan tanggal 15 itu piutang usahanya 160.000 itu kita letakkan di kredit, maka saldonya otomatis berkurang karena dikurangi 160 menjadi 420.000. Terus tanggal 17 itu tadi menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 dengan baju pria furing 2 potong. Nah, maka di situ itu kan bayar ya otomatis, berarti dia berkurang dong di kredit senilai 140.000. Karena dia 2 potong menjadi 285.000, maka di sini saldonya otomatis berkurang menjadi 140.000. Terus transaksi tanggal 20 itu dia juga menerima pelunasan atas transaksi, berarti dia membayar. Itu dia membayar berarti dikreditkan karena mengurangi uang itu senilai 140.000 karena cuma 1 potong baju pria dengan furing 1 potong. Berarti otomatis saldonya berkurang dong. Karena tadi tinggal 140. Nah, diambil lagi 140 berarti saldonya tinggal 0. Nah, terus di tanggal 21 itu dia menerima debit, berarti kan kas ya, senilai 650.000, maka saldonya otomatis bertambah 650.000. Tanggal 24-nya menerima pelunasan. Nah, berarti dia menerima pelunasan itu baju wanita tanpa furing itu 2 potong, berarti kan dia intinya membayar ya. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu ketika kita menerima berarti di piutang usahanya kan ditulis membayar, berarti berkurang sudah kan 320.000, maka saldonya 650 dikurang 320.000 ini menjadi 330.000. Terus tanggal 27 ini piutang usahanya menjadi 1.340 yang belum dibayar, ini 1.340.000. Nah, berarti saldonya otomatis bertambah menjadi 1.670.000 yang awalnya cuma 330.000 karena ditambah 1.340.000 menjadi 1.670.000. Terus tanggal 29 ini tadi kan sudah dibayar ataupun tadi adanya pengambilan uang untuk keperluan perbaikan proyek itu bukan termasuk piutang usaha. Namun di tanggal 29-nya lagi kan dia menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 itu jasa jahit celana pria 2 potong. Nah, maka kan itu kan udah dibayar, jadi dia termasuk di kredit gitu. Senilai 330 karena per 1 potongnya itu senilai
senilai 330.000, itu berarti saldonya bertambah atau berkurang. Tuh, jadi kan ini kredit berarti saldonya berkurang menjadi 1.340.000. Terus ini ada transaksi tanggal 30 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27, itu berarti dia menerima pelunasan baju pria tanpa furing 2 potong juga. Nah, berarti satu potongnya kan 100 harganya. Kalau udah 200. Nah, tadi kan karena dia udah menerima pelunasan, berarti di sini kita tulis di kredit karena sudah dilunasin sama dia. Itu senilai 200.000. Maka saldonya berkurang menjadi 1.140.000. Itu dalam akun piutang usaha. Baik, kita lanjut ke akun perlengkapan, di mana perlengkapan ini ada 2 transaksi. Yang pertama itu transaksi tanggal 4 tadi. Itu kan tadi membeli perlengkapan tailor seperti gunting, penggaris, benang, obral, benang jahit, jarum jahit senilai 1 juta dibayar tunai. Maka di sini kita letakkan di debit, itu kan karena dia tadi menambah uang kan buat bayar si perlengkapan tersebut senilai 1 juta. Dan tanggal 18 tadi dia juga membeli perlengkapan senilai 500.000, itu dibayar tunai juga, maka di debit 500.000 dan saldonya otomatis bertambah, saldo akhirnya menjadi 1.500.000. Terus di sini nama akun sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka tadi kan di transaksi 6 ya, dimana menyewa ruko untuk kegiatan usaha tailor selama 3 tahun senilai 63 juta dibayar tunai. Maka jika dibayar tunai dia kita letakkan di debit karena tadi menambah uang buat menyewa ruko tersebut, maka saldonya 63 juta. Di sini ada nama akun mesin jahit, itu tadi kan mesin jahit perlengkapan ya, itu tadi membeli 3, masing-masing mesin jahit itu per unit itu harganya 4 juta. Nah, dia membeli 3 berarti senilai 12 juta, itu kita letakkan di debit karena tadi pembayarannya secara tunai, maka saldonya 12 juta. Dan tadi juga ada mesin obras, membeli juga 3 unit, itu 1 unitnya masing-masing ada 1.300.000. Maka jika dia membeli 3 itu senilai 3.900.000 dibayar tunai, berarti kita letakkan di debit, maka saldonya menjadi 3.900.000. Terus ada modal Nona Syahadah. Nama akunnya modal Nona Syahadah, tadi kan modal awalnya dia 200 juta, itu di tanggal transaksi 2, maka saldonya 200 juta. Terus nama akun Prive. Nah, Prive tadi itu terletak di transaksi tanggal 29, yaitu transaksi tanggal 29 dia pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000, maka di debit karena dia tadi mengambil uang Prive, saldonya berarti 1.200.000. Terus nama akun pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini tadi kan dia di transaksi tanggal 30, transaksi tanggal 10 itu dia menerima 1.185.000 yang belum dibayar, maka kita letakkan di kredit, berarti saldonya 1.185.000. Itu di transaksi 12 tadi sama aja, belum dibayar tuh senilai 700.000 itu di kredit, berarti saldonya tinggal 1.885. Terus tanggal 21 itu tadi ada pendapatan jasa juga senilai 1.805 itu di kredit, saldonya bertambah menjadi 3.690. Dan tanggal 27 juga tadi menerima pendapatan jasa itu di kredit 1.910.000, berarti saldonya bertambah, saldo akhir menjadi 5.600.000. Tadi ada beban utilitas, akun beban utilitas ini di transaksi 12, maka di situ dapat kita tulis debitnya 1.500.000, berarti saldonya 1.500.000. Terus nama akun beban gaji. Nah, tadi itu membayar 2 gaji karyawan, itu terletak di transaksi tanggal 25, masing-masing gajinya adalah 3.250.000, berarti kalau 2 itu 6.500.000, itu kita letakkan di debit karena dia tadi dibayar secara tunai pengeluaran duit, maka di sini saldonya 6.500.000. Selanjutnya kita ke neraca saldo periode April 2020, di mana tadi sudah kita ketahui jurnal umum, buku kasnya. Nah, maka di neraca saldo ini kita ulas kembali saldo akhirnya. Jadi kasnya yaitu tadi di debit senilai 114.860.000. Piutang usahanya di debit senilai 1.140.000. Perlengkapan juga di debit senilai 1.500.000. Sewa dibayar di muka di debit senilai 63 juta. Mesin jahit di debit senilai 12 juta. Mesin obras senilai 3.900.000. Dan modal Nona Syahadah tadi di kredit senilai 200 juta. Prive pengambilan pribadi buat kendaraan itu di debit senilai 1.200.000. Dan ada pendapatan jasa tadi di kredit senilai 5.600.000. Ada beban utilitas tadi di debit itu senilai 1.500.000, dan ada beban gaji tadi di debit itu senilai 6.500.000. Maka totalnya akhirnya itu debitnya 205.600.000.
dan total kreditnya itu 205.600.000, maka balance ya, debit dan kredit sama. Selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini tadi kan setelah kita ada bukas, ada neraca saldo, kita disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, berarti tanggal 30 ya di akhir. Dan jadi tanggal 30 yang pertama itu ada beban perlengkapan, di sini di debit senilai 1.200.000. Terus perlengkapannya itu dikredit senilai 1.200.000. Terus tanggal 30 yang kedua itu beban penyesuaian mesin jahit itu senilai 166.666 perak 67. Dan ada akumulasi penyusutan mesin jahit itu juga dikredit senilai 166.666 perak 67. Terus yang 30 ketiga itu beban penyesuaian mesin obras itu ada 54.166 perak 67. Terus ada akumulasi penyesuaian mesin obras sama saja dikredit 54.166 perak 67. Terus ada sewa dibayar di muka itu senilai 1.750.000 itu di debit, dan sewa dibayar di muka itu dikredit senilai 1.750.000, maka totalnya semuanya di debit itu ada 3.170.833 perak 34, dan di kredit itu senilai 3.170.833 perak 34. Baiklah, selanjutnya ada jurnal penyesuaian per tanggal 30 April. Tanggal 30 April pertama ada beban perlengkapan itu di debit senilai 1.200.000. Terus perlengkapan itu di kredit senilai 1.200.000. Tanggal 30 yang kedua itu ada beban penyesuaian mesin jahit itu senilai di debitnya 166.666,67 perak. Dan akumulasi penyesuaian mesin jahit itu di kredit itu senilai 166.666,67 perak. Tanggal 30 yang ketiga itu ada beban penyesuaian mesin obras senilai di debitnya 54.166,67 perak, dan akumulasi penyesuaian mesin obrasnya di kredit senilai 54.166,67 perak. Tanggal 30 yang keempat ada beban sewa dibayar di muka itu senilai di debitnya 1.750.000 dan di kreditnya sewa dibayar di muka itu 1.750.000, dan totalnya semuanya itu 3.170.833,34 perak. Nah, ini debit, sedangkan di kreditnya totalnya 3.170.833,34 perak. Jadi debit dan kredit balance ya. Terus di sini lanjut ada worksheet yang terdiri dari neraca saldo. Di sini ada kas. Tadi kan neraca saldo, kasnya di debit senilai 114.860.000. Habis itu neraca saldo disesuaikan itu 114.860.000 juga. Habis itu neracanya itu ada 114.860.000. Terus ada piutang usaha. Tadi kan di neraca saldo piutang usahanya di debit senilai 1.140.000, dan di debit juga neraca saldo disesuaikan senilai 1.140.000, maka di neraca terakhirnya itu senilai 1.140.000. Terus ada perlengkapan, tadi kan senilai 1.500.000, yang pertama perlengkapan 1 juta dibayar tunai, yang kedua ada perlengkapan senilai 500 dibayar tunai juga. Maka di sini di ayat jurnal penyesuaian itu dia dikredit senilai 1.200.000. Terus neraca saldo disesuaikan dia ada 300.000, maka di neracanya dia kita tulis 300.000 sesuai dengan yang telah disesuaikan. Terus ada sewa dibayar di muka itu senilai 63 juta, itu tadi buat sewa ruko selama 3 tahun. Dan ayat jurnal penyesuaiannya di sini ada 1.750.000. Nah, tadi kan yang sudah disesuaikan di jurnal penyesuaian per tanggal 30 tadi. Maka di sini di neraca saldo disesuaikan itu 63 juta dikurang 1.750.000 itu senilai 61.250.000. Ini tetap di debit. Terus di neracanya itu senilai 61.250.000. Itu neraca tapi di debit masih ada. Ada mesin jahit senilai 12 juta. Tadi kan membeli 3 mesin jahit masing-masing per unitnya itu 4 juta. Maka kalau 3 berarti 12 juta hasilnya atau jumlahnya yang harus dibayar. Nah, itu neraca saldo disesuaikan tetap 12 juta karena dia mesin jahit tidak bisa dikurangin, dan di sini di neraca akhirnya dia tetap di debit senilai 12 juta. Terus ada mesin obras. Mohon maaf, mesin obras. Dia tadi kan per unitnya
1.300.000, dia membeli 3, maka 3.900.000. Nah, ini tetap aja di neraca saldo disesuaikan dia tetap 3.900.000 dan di neracanya dia tetap di debit senilai 3.900.000. Terus ada modal nona syahadah, itu kan tadi di kredit senilai 200 juta. Maka di sini juga di neraca saldo disesuaikan dia senilai 200 juta dan di neraca akhir juga dia senilai 200 juta. Terus ada price tadi kan untuk pengambilan pribadi untuk perbaikan kendaraan itu senilai neraca saldonya di debit senilai 1.200.000, maka di neraca yang telah disesuaikan itu senilai 1.200.000 dan di neraca juga dia tetap 1.200.000 di debit. Terus ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini tadi kan 5.600.000 itu di kredit, maka di sini di neraca saldo disesuaikan dia tetap di kredit senilai 5.600.000 dan di neracanya dia di laba rugi dia tidak masuk neraca ya, karena tadi dia kan itu pendapatan jasa, jadi dia masuk di laba rugi di akun kredit senilai 5.600.000. Terus ada beban utilitas. Beban utilitas ini senilai 1.500.000 itu di debit di neraca saldo dan juga di neraca saldo disesuaikan dia sama aja di debit senilai 1.500.000 dan di laba rugi dia 1.500.000 tetap di debit. Terus beban gaji ini 6.500.000 karena 2 orang yang dibayar secara tunai dan itu neraca saldo disesuaikan dia tetap di debit senilai 6.500.000, di laba rugi dia tetap di debit senilai 6.500.000. Ada akumulasi penyesuaian mesin jahit itu senilai 166,666,67 perak, itu dia di ayat zona penyesuaiannya karena sudah disesuaikan. Maka di neracanya di neraca akhir dia masuk ke kredit senilai 166.666,67 perak. Sama saja dengan akumulasi penyesuaian mesin obras, ini juga dia di ayat zona penyesuaian di kredit senilai 54.166,67 perak. Dan di laba rugi juga di neraca saldo disesuaikan dia senilai 54.166,67 perak dan di neraca akhir dia masuk ke kredit senilai 54.166,67 perak. Ada beban perlengkapan, itu tadi beban perlengkapan di ayat zona penyesuaian sesuai yang tanggal per 30 April tadi senilai 1.200.000 dan neraca saldo disesuaikan dia di debit senilai 1.200.000 dan di laba rugi dia 1.200.000. Terus buat beban sewa dibayar di muka itu tadi per 30 Desember dia senilai 1.750.000, berarti di neraca saldo disesuaikan dia tetap di debit senilai 1.750.000 dan di laba rugi dia tetap di debit senilai 1.750.000. Ada beban penyesuaian mesin jahit, dia ditaruh di ayat zona penyesuaian di akun debit senilai 166.666,67 perak dan di laba rugi dia masuk ke akun debit senilai 166.666,67 perak. Terus yang terakhir ada beban penyesuaian mesin obras. Nah, ini dia masuk ke ayat zona penyesuaian setelah disesuaikan per 30 April tadi senilai 54.166,67 dan di sini laba ruginya dia 54.166,67 perak. Lanjut di sini ada laporan laba rugi periode yang berakhir 30 April 2020. Biasa pendapatan operasional itu ada pendapatan jasa senilai 5.600.000 tadi kan. Terus ada total pendapatan operasional tadi berarti 5.600.000. Terus ada bebannya tadi beban perlengkapan itu senilai 1.200.000, beban sewa dibayar di muka itu senilai 1.750.000 dan beban penyesuaian mesin jahit tadi senilai 166.666,67 perak dan ada beban penyesuaian mesin obras tadi senilai 54.166,67 perak. Maka total beban semuanya itu ada 3.170.833,34. Maka di sini ada beban administrasi dan umum itu ada beban utilitas tadi senilai 1.500.000. Dan ada beban gaji senilai 6.500.000. Maka total beban administrasi dan umum itu senilai 8 juta. Dimana 1.500.000 ditambah 6.500.000 jadi 8 juta. Nah, jadi di sini tadi beban penjualan tadi yang operasional tadi kan 3.170.833,34 perak ditambah 8 juta. Berarti totalnya 11.170.833,34 perak. Nah, maka pendapatan jasa tersebut dikurang 5.600.000 dikurang 11.170.833,34 perak. Maka laba rugi operasionalnya adalah 5.570.833,34
3,34. Itu dia termasuk rugi. Lanjut ada laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 30 April 2020. Jadi ini modal awal kan 200 juta. Nah, rugi bersihnya 5.570.833,34 perak. Price tadi yang untuk pengambilan pribadi tadi senilai 1.200.000. Maka penurunan modal 200 juta ini dikurang rugi bersih sama price. Nah, rugi bersih sama price tadi dijumlah senilai 6.770.833,34 perak. Maka di sini cara menyimpulkan modal akhirnya 200 juta dikurangin 6.770.833,34 perak. Maka modal akhir 30 April 2020 adalah senilai 193.299.166,66 perak. Lanjut di sini neraca untuk periode yang berakhir di tanggal 30 April. Di sini ada aset dan ada kewajiban atau ekuitas atau utang. Jadi asetnya di sini kita bahas terlebih dahulu. Itu untuk aset lancar itu ada kas yang nilainya 114.860.000. Itu ada piutang usaha itu senilai 1.140.000, ada perlengkapan senilai 300.000 dan sewa di muka tadi 61.250.000. Nah, masing-masing total aset lancar ini kita jumlah menjadi totalnya 177.550.000. Ini aset lancar ya. Nah, sekarang aset tidak lancar itu ada mesin cuci tadi kan 12 juta. Untuk akumulasi penyesuaian mesin jahit tadi ada 166.666,60 perak. Nah, kita total itu ada 11.833.333,33 perak. Dan tadi juga ada mesin obras senilai 3.900.000, di mana akumulasi penyesuaian mesin obras tadi senilai 54.166,67. Maka nilai akhirnya itu kan ditambah ya di jumlah, maka 3.845. Nah, di sini yang aset lancar tadi itu kan 177.550.000, sedangkan aset tidak lancar itu 15.679.166,66 perak. Nah, jadi total asetnya kalau kita jumlahin itu senilai 193.229.166,66 perak. Oke, itu buat asetnya. Sekarang kewajiban atau utilitas atau lebih sederhananya kita maksud dengan utang. Jadi ekuitasnya modalnya tadi kan sudah kita ketahui 193.229.166,66 perak. Kita masuk ke jurnal penutup bulan April per 30 April 2020. Oke. Jadi per tanggal 30 yang pertama itu pendapatan jasa ada 5.600.000 itu kita didebit ya. Dan ada ikhtisar laba rugi itu 5.600.000. Nah, terus untuk 30 yang kedua itu ikhtisar laba ruginya senilai 11.170.833,34 dengan rincian atau ada beban utilitas senilai 1.500.000 itu dikredit ya pastinya. Beban gaji itu dikredit 6.500.000. Setiap beban itu pasti kita letakkan dikredit karena mengurangi uang. Habis itu ada beban perlengkapan itu 1.200.000. Ada beban sewa di muka ada 1.750.000. Terus ada beban penyesuaian mesin jahit tadi 166.666 perak. Terus ada beban penyesuaian mesin obras tadi 54.166,67 perak. Nah, per 30 ke-3 itu ada modal 1.200.000 dan price tadi 1.200.000. Terus per 30 ke-4 itu ada modalnya 6.058.333,34 perak. Dan ikhtisar laba ruginya senilai 6.058.333,34 perak. Jadi jika debitnya itu kita jumlah, maka hasilnya adalah 24.029.166,68 perak. Sedangkan kreditnya kita jumlah senilai 24.029.166,68 perak. Lanjut di sini ada neraca saldo setelah penutupan. Jadi setelah penutupan itu per 30 April ada kas senilai 114.860.000.
itu kita debit, piutang usaha ada 1.140.000, perlengkapan itu 300.000 di debit, sewa di di muka itu 61.250.000 di debit, sedangkan mesin jahit itu kita letakkan di akun debit 12 juta, mesin obras itu kita letakkan debit senilai 3.900.000, sedangkan modal nona syahadah yang telah disesuaikan tadi di kredit senilai 193.229.166,66 perak, dan akumulasi penyesuaian mesin jahit tadi 166.666,67 perak, dan ada akumulasi penyusunan atau penyesuaian mesin obras itu ada 54.166,67 perak. Nah, total dari neraca saldo setelah penutupan itu di akun debit ada 193.450.000 dan di kredit itu totalnya 193.450.000. Yeay, sekarang balance semua ya setelah disesuaikan atau setelah penutupan. Jadi kita sudah memasuki jurnal kembali Craftsman Tailor per 1 Mei 2020, itu ada tanggal 30, yaitu sewa dibayar di muka itu kita letakkan di akun debit senilai 1.750.000, dan beban sewa dibayar di muka itu kita letakkan di kredit senilai 1.750.000. Maka totalnya akun debitnya 1.750.000 dan akun kreditnya senilai 1.750.000. Halo, jadi di sini kita lanjut ke transaksi bulan Mei, di mana transaksi dimulai dari tanggal 3 Mei, yaitu membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.200.000 dan dibayar tunai. Maka di jurnal umumnya dapat kita tulis perlengkapan itu di debit karena dia bertambah senilai 1.200.000 dan kasnya itu di kredit karena dia berkurang untuk membayar perlengkapan itu diletakkan di akun kredit senilai 1.200.000. Itu transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 jasa jahit baju wanita dengan furing 4 potong. Nah, jadi di sini kita tulis kasnya bertambah di debit senilai 760.000 dan piutang usahanya di kredit 760.000. Transaksi tanggal 6. Ini ada baju wanita tanpa furing 1 potong dan celana wanita 2 potong dibayar tunai, celana pria 4 potong dibayar tunai, dan ada permak baju atau permak baju wanita atau pria 3 potong dibayar tunai. Per potongnya 30.000 yang permak itu. Jadi di sini kita tulis transaksi ke-6 yaitu kasnya bertambah diletakkan di debit 1.210.000 dan pendapatan jasanya kita letakkan di kredit 1.210.000 karena dibayar tunai semua, maka tidak ada piutang usaha. Transaksi ke-8 yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 jasa baju wanita dengan furing 2 potong. Jadi di sini menerima pelunasan. Jadi akunnya kas itu tetap di debit senilai 380.000 dan adanya piutang usaha di kredit senilai 380.000. Transaksi ke-10 ini menerima jasa tailor antara lain baju wanita dengan furing itu 4 potong dibayar kredit dan baju pria dengan furing itu 4 potong juga dibayar dengan kredit. Maka di sini piutang usahanya ada 1.320.000 itu kita letakkan di debit dan pendapatan usahanya kita letakkan di kredit senilai 1.320.000. Nah, ini kenapa bisa 1.320.000 ini itu tadi kan sudah dijelaskan di awal baju pria dengan furing ini berapa seperti itu kan. Terus abis itu udah ada harga-harganya. Jadi nanti kalian tinggal menambah-nambahkan saja. Transaksi ke-14 ini membayar beban utilitas senilai 1.400.000 dibayar tunai. Maka di sini ada beban utilitas ini kita letakkan debit 1.400.000 dan ada kas ini kita letakkan di kredit karena kasnya berkurang 1.400.000. Transaksi tanggal 16 menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai 72 juta dibayar tunai. Nah, maka di sini kasnya dia di debit 72 juta dan pendapatan sewanya 72 juta di kredit. Transaksi tanggal 20 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 baju pria dengan furing 4 potong. Nah, berarti tadi kan dibayar kredit, sekarang dilunasin. Jadinya kasnya bertambah 380.000 dan piutang usahanya berkurang 380.000. Terus transaksi ke-21 itu membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar 700.000 dibayar tunai. Maka di sini kasnya itu berkurang ya karena untuk membayar perlengkapan. Jadi di sini kasnya itu di kredit dan perlengkapannya bertambah maka di debit. Habis itu transaksi tanggal 23 Mei. Transaksi tanggal 23 Mei itu kan menerima jasa tailor yaitu celana wanita 2 potong dibayar tunai, celana pria 3 potong dibayar tunai dan permak baju wanita atau pria itu 4 potong dibayar tunai masing-masing 30.000. Nah, maka di sini transaksi tanggal 23 itu adanya kasnya bertambah senilai 915.000 dan pendapatan jasanya di kredit senilai 915.000. Itu transaksi tanggal 15 membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000. Nah, di sini kasnya pasti berkurang karena untuk membayar gaji, maka kasnya diletakkan kredit senilai 6.500.000 dan beban gaji diletakkan di debit senilai 6.500.000 karena tadi kan masing-masing karyawannya dapat 3.250.000. Terus transaksi tanggal 26 menerima jasa tailor antara lain ini baju wanita dengan furing 5 potong dibayar kredit, baju pria tanpa furing 2 potong dibayar kredit, baju pria dengan furing 1 potong dibayar kredit dan permak baju wanita atau pria 5 potong dibayar tunai masing-masingnya 50.000. Maka di sini transaksinya kasnya bertambah 250.000 karena dapatnya dari sini yang tunai tadi yang permak baju itu kan dia 5 potong dibayar per potongnya itu 50, maka 50 kali 5 hasilnya 250.000 itu kan dibayar tunai, maka kasnya bertambah di debit 250.000 dan piutang usahanya masih 1.250.000 karena tadi banyaknya di kredit dan pendapatan jasanya yang masih disimpan berarti 1.540.000.
transaksi tanggal 27 itu pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000. Nah itu price berarti ya, price-nya di debit bertambah 1.300.000 dan kasnya berkurang 1.300.000. Terus 30 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 jasa jahit baju pria dengan full 1 potong. Maka di sini tanggal 30 kasnya dia bertambah di debit karena menerima pelunasan senilai 140.000 dan piutang usahanya berkurang karena sudah dibayar ya, maka kurangnya 140.000. Dan totalnya dari jurnal umum debit yaitu 90.885.000 dan di kredit totalnya 90.885.000 balance ya. Di sini juga ada informasi data per 31 Mei 2020 di mana satu perlengkapan tersisa senilai 500.000, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000, sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta dan penyisihan piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Baik, langsung kita masuk ke buku besar Cash and Taylor periode 2020 bulan Mei. Itu yang pertama ada kas itu saldo awalnya itu senilai 114.860.000 dan saldo akhirnya di tanggal 30 Mei itu menjadi 180.735.000. Terus ada nama akun piutang usaha, saldo awalnya tanggal 1 itu ada 1.150.000 dan di tanggal 30 menjadi saldonya 1.150.000. Ada perlengkapan itu di tanggal 1, 3, dan 21 itu saldo awalnya 300.000 dan saldo akhirnya 2.200.000. Ada sewa di badi muka itu saldo awalnya itu 61.250.000. Adapun akun mesin jahit itu senilai 12 juta dan akumulasi penyesuaian mesin jahit itu senilai 166.667 perak. Ada mesin obras itu 3.900 saldonya dan akumulasi penyesuaian mesin obras senilai 54.166,67 perak. Dan adapun modal non syahada itu saldo awalnya 193.229.166,66 perak. Di sini akun price itu terletak di tanggal 27 itu ada saldonya yang diambil 1.300.000. Terus ada pendapatan jasa itu di tanggal 6, tanggal 10, di tanggal 23 dan 26. Nah di tanggal 6 itu saldonya masih 1.210.000 dan di tanggal 26 saldo akhirnya 4.985.000. Terus ada pendapatan sewa itu di tanggal 16 yaitu 72 juta. Dan ada beban utilitas itu di tanggal 14 ada saldonya 1.400.000, beban gaji di tanggal 25 itu senilai 6.500.000. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian per 31 Mei 2020. Di sini ada tanggal 31 nama akun atau keterangannya, beban perlengkapan senilai 1.700.000 di debit dan perlengkapannya itu di kredit senilai 1.700.000. Nah, yang ke 31 kedua itu beban penyesuaian mesin jahit itu senilai di debit 166.666,67 perak. Di kredit pun sama senilai 166.666,67 perak. Tanggal 31 itu beban penyesuaian mesin obras senilai 54.166,67 perak dan akumulasi penyesuaian mesin obras itu sama juga senilai 54.166,67 perak. 31 keempat itu ada beban sewa di badi muka itu senilai 1.750.000 itu di debit dan sewa di badi muka itu kita letakkan di kredit senilai 1.750.000. 31 kelima itu ada pendapatan sewa senilai 69 juta dan pendapatan diterima di muka itu sama saja 69 juta di kredit. 31 keenam itu ada beban piutang tak tertagih itu senilai 13.800.000 dan tentunya penyisihan piutang tak tertagih itu di kredit senilai 13.800.000. Jadi total dari debitnya itu ada 72.684.633,34 perak, sedangkan di kreditnya pun sama 72.684.633,34 perak balance ya. Sekarang kita masuk ke worksheet. Jadi di worksheet ini dapat kita ketahui hasilnya saja itu nama akunnya ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa di badi muka, mesin jahit, akumulasi mesin jahit, mesin obras, akumulasi mesin obras, modal non syahada, price, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban utilitas, beban gaji, pendapatan diterima di muka dan penyisian piutang tak tertagih, beban perlengkapan, beban sewa di badi muka, beban penyesuaian mesin jahit, beban penyesuaian mesin obras dan beban piutang tak tertagih. Nah, bedanya dengan jurnal penyesuaian ataupun jurnal umum dan lain sebagainya, worksheet ini adalah di mana dia ini menyajikan beban-beban yang telah disesuaikan seperti adanya beban perlengkapan, beban sewa, beban penyesuaian mesin jahit dan beban piutang tak tertagih tersebut yang telah dijelaskan di jurnal penyesuaian. Nah, jadi di sini saya akan membacakan totalnya aja di akhir yaitu total untuk laba ruginya itu di debit itu ada 11.584.633,34 perak dan di kreditnya sama aja 11.584.633,34 perak. Sedangkan di neracanya di debitnya ada 3.599.633,34 perak. Nah, jadi laba rugi dan di workshop ini kita nyatakan dia balance. Lanjut ke laporan laba rugi bulan ini. Jadi laporan laba rugi bulan ini ada di sini pendapatan operasional, pendapatan jasanya kan tadi 4.985.000 kan. Habis itu ada pendapatan operasionalnya kita letakkan di sini di bawah. Nah, habis itu kita tulis semua tuh beban-beban yang ada di transaksi tersebut, yaitu ada beban utilitas tadi yang sudah disesuaikan itu senilai 1.400.000, ada beban gaji 6.500.000, ada beban perlengkapan senilai 1.700.000, ada beban sewa di badi muka itu senilai 1.750.000 dan beban penyesuaian mesin jahit itu senilai 166.666,67 perak dan tentunya beban penyesuaian mesin obras itu 54.166,67 perak dan yang terakhir ada beban piutang tak tertagih senilai 13.800.000. Nah, masing-masing beban ini kita jumlah menjadi 11.584.633,34 perak. Nah, setelah total beban biaya
tersebut atau total bebannya kita jumlah, maka di sini kita juga harus tahu ada beban namanya administrasi dan umum, yaitu dari 4.985 dikurang 11.584.633,34 ini, maka hasilnya adalah min 6.599.633,34. Tapi di sini memiliki laba operasional senilai 3 juta, itu termasuk ke pendapatan sewa, dan total pendapatan beban non operasional itu adalah 3 juta. Berarti kan 6 juta ini dikurang 3 juta, hasilnya 3.599.633,34 perak. Jadi rugi bersih setelah pajak yaitu 3.599.633,34. Lanjut ada perubahan ekuitas, yaitu untuk periode yang terakhir 31 Mei itu ada di sini ada yang namanya tambahan investasi dan rugi proyek kenaikan penurunan modal. Yang pertama kita harus mengerjakan modal 1 Mei 2020 tadi adanya 193.229.166,66 perak. Nah, tambahan investasinya tadi rugi 3.599.633,34 kan, 34 perak. Habis ada proyek yang diambil 1.300.000. Kenaikan penurunan modal berarti kan ref sama rugi ini kita tambah atau kita jumlah senilai 4.899.633,34. Jadi yang modal tadi dikurang dengan kenaikan atau penurunan modal, totalnya menjadi 188.329.533,32 perak. Nah, di sini ada neraca yaitu untuk periode yang berakhir 30 April. Di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, dan ada kewajiban ataupun ekuitas ataupun bisa sederhananya adalah utang. Jadi di sini aset lancarnya ada kas, piutang usaha, perlengkapan sewa di balik muka, dan total aset lancar itu jumlahnya 241.885.000. Dan di sini aset tidak lancarnya seperti mesin cuci, akumulasi itu atau mesin obras, akumulasi penyusun mesin obras itu semuanya totalnya 15.458.333,32 perak. Nah, maka total aset di sini aset lancar dikurang aset tidak lancar, ataupun bisa kita tahu itu bukan dikurang ya. Jadi aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar. Total aset jadinya 257.343.333,32 perak. Nah, terus di sini ada kewajiban dan ekuitas. Di mana kewajiban lancar itu ada pendapatan diterima di muka. Tadi kan ada 69 juta. Nah, maka di sini kita tambahkan dan kewajiban tidak lancarnya itu ada 13.800.000, itu penyisihan piutang tertagih, maka semuanya totalnya adalah 257.343.333,32 perak. Balance ya. Di situ di sini ada jurnal penutup. Ini per 30 Mei ataupun per 31 itu totalnya debitnya setelah dirinci ada 24.469.266,68 dan kreditnya 24.469.266,68. Jadi balance ya. Jurnal kembali dimulai Mei yaitu per 1 Juni itu tanggal 30 sewa di balik muka senilai 1.750.000 dan debitnya itu beban sewa di balik muka itu kreditnya 1.750.000 dan ada pendapatan diterima di muka itu debitnya 69 juta dan pendapatan sewa itu 69 juta itu dikredit, maka jumlahnya debitnya 70.750.000 dan kreditnya 1.750.000. Yes, kita sudah berada di bulan Juni. Jadi bulan Juni itu Nona Syahada menambah satu karyawan guna memperlancar kegiatan operasional usaha tailornya. Nah, jadi di sini kita mulai di tanggal 4 yaitu membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris benang, obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.100.000 dibayar tunai. Nah, maka di sini ditulis perlengkapan kita debit senilai 1.100.000 dan kasnya kita kredit senilai 1.100.000. Nah, transaksi kelima itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria dan tanpa furing ya, 2 potong. Maka di sini kasnya itu kan tadi satu potongnya itu 100, maka kalau 2 potong berarti 200 di debit dan piutang usahanya berkurang 200. Nah, habis itu karena dia melunasi di tanggal 26 Mei, maka piutang usahanya sudah berkurang, kita letakkan di kredit. Terus tanggal 5 juga beliau menerima jasa tailor itu seperti baju wanita tanpa furing 4 potong dibayar tunai dan adanya baju pria dengan furing itu 3 potong dibayar tunai, ada celana wanita 2 potong dibayar tunai, celana pria 4 potong dibayar tunai dan permak baju itu 5 potong dibayar tunai, semuanya dibayar tunai. Maka di sini transaksinya yaitu kasnya senilai 2.170.000 dan pendapatan jasanya senilai 2.170.000 di kredit. Terus transaksi ke-6 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa baju wanita dengan furing 2 potong. Maka sama aja di sini kasnya senilai 380.000 itu di debit dan piutang usahanya di kredit karena sudah berkurang senilai 380.000. Transaksi tanggal 9 Juni itu menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 54 juta. Tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Nah, berarti keterangannya piutang sewa itu senilai 54 juta dan pendapatan sewa senilai 54 juta itu di kredit. Transaksi tanggal 10 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 3 potong. Maka di sini tanggal 10 itu kasnya senilai 570.000 itu di debit dan piutang usahanya itu 570 di kredit. Lanjut ke tanggal 12 Juni itu menerima baju wanita dengan furing itu 8 potong dibayar kredit dan baju pria dengan furing itu 3 potong dibayar kredit, celana pria 5 potong dibayar tunai dan permak baju 4 potong dibayar tunai. Maka di sini transaksi tanggal 12 itu kasnya di debit senilai 1.425.000, piutang usahanya 1.940.000 karena dibayar di kredit dan pendapatan jasanya 3.365.000. Jadi dapatnya dari mana? Dapatnya dari
1.940.000 ini dikurang 1.425 karena tadi dia ada yang bayar kredit. Terus transaksi tanggal 14 membayar beban utilitas senilai 1.600.000 dibayar tunai. Maka ada beban utilitas di kredit itu senilai 1.600.000 dan kasnya berkurang 1.600.000 di kredit. Transaksi tanggal 16 itu ada meminjam uang di bank Nusa senilai 50 juta selama 3 tahun, bunga 12,5% per tahun, dibayar setiap tanggal 5 dan pembayaran dimulai awal bulan Juli 2020. Maka di sini kasnya dia bertambah senilai 50 juta dan utang banknya senilai 50 juta di kredit. Transaksi tanggal 18 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Maka kasnya di sini bertambah 1.140.000 dan piutang usahanya berkurang 140.000 di kredit. Ke tanggal 21 itu membeli perlengkapan tailor benang jahit obras sebesar 1 juta dibayar tunai. Maka di sini perlengkapan itu kita debit senilai 1 juta dan kasnya di kredit karena berkurang senilai 1 juta. Terus menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 baju wanita dengan furing 2 potong. Nah, maka di sini kasnya itu menaik, kita debit 380.000 karena bertambah dan piutangnya berkurang 380.000. Dan di transaksi tanggal 22 juga dia memiliki baju pria tanpa furing itu 6 potong dibayar tunai, baju pria dengan furing itu 5 potong dibayar tunai, dan celana pria 11 potong dibayar tunai, serta permak baju 4 potong dibayar tunai. Maka di sini transaksinya kasnya bertambah 3.235.000 dan pendapatan jasanya 3.235.000 di kredit. Tanggal 14 membayar gaji 3 karyawan senilai 3.250.000, berarti 3.250.000 ini dikali menjadi 3, hasilnya 9.750.000 itu adalah beban gajinya di debit dan kasnya berkurang 9.750.000 itu di debit, di kredit, mohon maaf. Tanggal 26 juga di sini menerima jasa tailor itu seperti baju wanita dengan furing 6 potong dibayar kredit, baju wanita tanpa furing 6 potong dibayar kredit, baju pria tanpa furing 5 potong dibayar tunai, baju pria dengan furing 5 potong dibayar tunai, celana pria 5 potong tunai, dan permak baju 5 potong tunai. Di sini berarti kasnya 2.275.000, piutang usahanya 2.100.000 dan pendapatan jasanya 4.375 yang seharusnya didapatkan. Tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.250.000. Ini berarti private ambil itu di debit 1.250.000, kasnya berkurang menjadi 1.250.000. Tanggal 28 itu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Maka di sini kasnya bertambah di debit karena menerima pelunasan senilai 380.000 dan piutang usahanya 380.000 di debit. Mohon maaf di kredit. Membeli AC LG 1/2 PK 2 unit, 1 unitnya 3.350.000 itu dibayar tunai. Maka di sini pembelian AC LG 1/2 PK itu senilai 6.700.000 dan kasnya berkurang menjadi 6.700.000. Jadi total debitnya itu 140.875.000 dan total kreditnya 140.875.000. Balance ya. Oke, lanjut kita ke buku besar periode Juni 2020. Yang pertama ada akun kas, itu saldo akhirnya 220.770.000. Dan piutang usahanya itu senilai 2.860.000 dan piutang sewa itu di debit senilai 54 juta dan di perlengkapan itu senilai 2.600.000. Sewa di muka itu di debit senilai 59.500.000. Mesin jahit itu ada 12 juta di debit dan akumulasi penyesuaian mesin jahit itu di kredit senilai 333.333,34 perak. Dan ada mesin obras itu 3.900.000 di debit saldonya dan akumulasi penyesuaian mesin obras itu di kredit senilai 108.333,34 perak. Dan ada nama akun AC tadi yang membeli itu 6.700.000 itu di debit dan akumulasi penyesuaian AC tadi di debit 93.055,56 perak. Dan tadi ada utang bank di transaksi tanggal 16 itu di kredit ya senilai 50 juta, berarti saldonya juga 50 juta. Dan nama akun pendapatan diterima di muka itu saldo akhirnya tuh di kredit senilai 69 juta. Dan penyisian piutang tak tertagih itu di kredit senilai 13.800.000. Ada modal lunas syahadah tadi senilai 188.329.533,32 perak. Ada proyek di tanggal 27 tadi senilai 1.250.000 itu di debit. Dan adanya pendapatan jasa itu 13.145 itu di kredit. Dan pendapatan sewa senilai 54 juta itu di kredit. Ada beban utilitas tadi senilai 1.600.000 itu di debit. Dan adanya beban gaji di debit tadi di tanggal 25 itu ada 9.750.000 dan saldonya pun sama 9.750.000. Oke, kita lanjutkan baca saldo di bulan Juni per 31. Jadi setelah kita mengetahui jurnal umum dan buku kas, sekarang kita masukkan kas-kas yang sudah kita pisahkan tadi, maka ketemu jumlahnya totalnya debitnya itu senilai 374.930.000 dan kreditnya itu 374.930.000. Balance ya. Langsung kita ke jurnal penyesuaian per 31 Juni 2020. Nah, totalnya setelah disesuaikan ada beban perlengkapan, beban penyesuaian, mesin jahit, mesin obras, dan adanya penyesuaian AC, ada beban sewa di muka dan pendapatan sewa serta beban piutang tertagih itu debitnya totalnya 54.799.638,90 perak. Balance sama dengan kreditnya. Terus ada worksheet di sini kita tinggal meletakkan atau memindahkan saja hasil-hasil yang telah kita rinci di transaksi sebelumnya. Namun di sini kita hanya menambahkan beban-beban yang telah kita sesuaikan. Jadi di sini bisa dilihat semuanya nih, total neracanya 360.130.000 dan kreditnya 360.130.000, berarti bisa diketahui balance.
Terus langsung ke laporan laba rugi periode 31 Juni 2020. Nah, di sini kan ada pendapatan operasional, pendapatan jasanya senilai 13.145.000. Nah, di sini kita bebannya kita tulis semua di sini di laporan laba rugi ini. Ada beban utilitas senilai 1.600.000, ada beban gaji senilai 9.750.000, ada beban perlengkapan senilai 1.700.000, ada beban sewa di muka ada 1.750.000, ada beban penyesuaian mesin jahit, beban penyesuaian mesin obras, beban penyesuaian AC dan beban piutang tak tertagih, dan semua beban ini kita jumlah dan ketemu hasilnya 15.149.638,90 perak. Nah, di sini juga ada beban administrasi dan umum. Jadi beban administrasi dan umum ini dimana ketika pendapatan jasanya tadi dikurang dengan beban itu berarti 13.145.000 dikurang 15.149.638,90 itu min 2.004.638,90 perak. Nah, jadi pendapatan jasanya di sini ada 3 juta pendapatan sewa, dan jadi total pendapatan beban non operasional berarti 2 juta. Total bersih sebelum pajak 995.360,10 perak. Itu laba bersih setelah pajak. Terus lanjut ke perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas itu per 31 Juni ada modalnya kan tadi 188.329.533,32. Nah, tambah investasinya itu ada rugi dan prive. Jadi ruginya tadi 995.361,10 perak, ada prive-nya tadi 1.250.000 ditambah prive dan rugi ini menjadi 254.638,90. Ini dari kenaikan penurunan modal. Maka modal akhirnya yaitu 188.074.894,42. Lanjut kita ke neraca Juni. Nah, neraca Juni itu ada aset lancar dan aset tidak lancar, itu kita tambahkan menjadi 358.144.444,42, dan sekarang kita menambahkan ekuitas dan kewajiban itu senilai 358.124.147,42 perak. Dan ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu ada per 30 Juni. Itu totalnya 33.540.000 dan kreditnya 33.540.000. Sini jurnal saldo setelah penutupan itu kita masukkan semua akun-akun yang sudah pasti, sudah kelihatan rinciannya, itu totalnya debitnya 358.880.000 dan kreditnya 358.880.000. Nah, di jurnal pembalik di sini jurnal pembalik per 1 Juli 2020 ini hanya ada di tanggal 30 Juni. Yang pertama ada sewa di bari muka itu senilai 1.750.000 di debit, beban sewa di bari muka itu 1.750.000 di debit, dan adanya pendapatan diterima di muka 51 juta dan pendapatan sewa itu dikredit senilai 51 juta. Maka total debitnya itu ada 52.750.000 dan kreditnya 52.750.000.